Selamat malam saudara-saudara sekalian yang kembali sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam tentunya waktu Amerika, eh, ibadah pagi bagi Anda yang berada di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami pada saat ini. Dan kita akan seperti biasa mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, dan untuk memulaikan acara ini saya ingin mengundang ibu saya, Ibu Neti Rantu Hendriks, untuk dapat membuka dalam doa. Silakan, Mam. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mulia, kami datang kepadamu pada malam hari ini untuk mengadakan kebaktian malam di Amerika dan di Indonesia pada pagi hari. Kami mohonkan kehadiran Tuhan dalam perwaktian kami ini melalui Roh Kudus-Mu untuk menempati hati dan pikiran kami masing-masing untuk dapat mengerti dan menerima sabda-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta Stephen Rantung yang akan membawakan renungan pada malam hari ini dan juga pelajaran Sekolah Sabat yang akan kami pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan akan menolong kami. Kuasa Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti dan boleh menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian, sehingga kami dapatkan kekuatan iman kami mendapatkan satu kerohanian yang begitu tinggi karena Tuhan begitu mengasihi, sangat mengasihi kami. Berkatilah kami semuanya ya Tuhan. Kami persembahkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih banyak. Baik, saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Kita tiba di hari Senin ini dengan satu judul yang akan saya share ya. Saya akan share di screen kita, yaitu puisi daripada hamba yang menderita, atau puisi tentang hamba yang menderita. Ya, puisi hamba, bukan dia yang menulis, tapi ini tentang hamba yang menderita. Ini satu hal yang sesungguhnya agak aneh ya, bukan aneh, tapi artinya tidak ada umat manusia yang ingin untuk menderita. Tidak ada. Kalau bisa kita sejauh mungkin menolak penderitaan itu datang dari diri kita. Itulah sebabnya kita berdoa supaya kita terbebas dari masalah, kita terbebas daripada tantangan kehidupan, dan itu sah-sah saja. Dia itu dapat kita lakukan ya, untuk dapat berdoa agar supaya penderitaan itu tidak menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya kita mau tidak mau akan dari waktu ke waktu mungkin akan mengalami penderitaan-penderitaan dalam kehidupan ini. Apalagi kalau penderitaan itu adalah sehubungan dengan pelajaran kita tadi malam ya, oleh sebab kebenaran kita. Ya, misionaris di India yang harus terbakar hidup-hidup dengan kedua anaknya. Satu keluarga misionaris yang suami, istri, dan putra mereka harus dibunuh pada satu malam saja. Jadi itu kadang-kadang tidak dapat dielakkan. Kekuatan apa yang dapat kita lihat? Dan mari kita lihat yang kita lihat yang menderita pada saat ini ya. Siapa yang menderita pada saat ini? Nah, inilah kita akan pelajari bersama-sama puisi daripada hamba yang menderita, atau puisi tentang hamba yang menderita. Oke, mari kita baca terus pelajaran ini. Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12 dikenal sebagai puisi hamba yang menderita, yang telah meneguhkan reputasi Yesaya sebagai nabi pembawa Injil. Kenapa dia menjadi nabi pembawa Injil? Ya, karena nanti kita akan lihat, karena itu menuju kepada seseorang ya, dan yang ditulis dari kitab Injil secara konsisten. Kitab Injil dari Matius sampai Yohanes itu berbicara tentang seorang yang menderita, hamba yang menderita, anak Allah yang menderita. Nah, pelajaran Sekolah Sabat kita katakan apa? Selaras dengan keunggulan Injil, puisi jauh melampaui literatur lainnya. Meskipun ya di sini meskipun sangat pendek, setiap frasa padat dengan makna yang mendalam yang menyatakan inti dari pencarian Allah yang tak terpikirkan untuk menyelamatkan satu ras yang telah tenggelam dalam dosa. Ya, Yesaya 53 itu cuma 12 ayat, tapi begitu padat dengan makna yang mendalam tentang
tentang hamba yang menderita. Nah, ini bukanlah susu dari perkataan Yesaya, bukanlah artinya hal yang indah atau apa ya. Dia telah mempersiapkan. Dia telah mempersiapkan pendengarnya dengan mengembangkan tema Mesias sejak awal tulisannya, Dalam mengikuti seluruh perjalanan hidup Mesias di dunia, Nabi Yesaya memulai dengan keberadaan hamba tersebut, keberadaannya dalam kandungan serta kelahirannya. Kita sudah pelajari waktu lalu dalam Yesaya 7 ayat 14. Yesaya juga memperkenalkan identitasnya sebagai Raja Ilahi yang berasal dari keturunan Daud. Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Kita sudah lihat waktu yang lalu ya. Yesaya juga menguraikan pekerjaannya yaitu pemulihan bagi Israel. Yesaya 11 ayat 1 sampai 16. Dan dengan pelayanan senyap melakukan pembebasan dari ketidakadilan serta penderitaan. Yesaya 42 ayat 1 sampai 7. Jadi bukan Yesaya 53 ini bukan baru kali itu. Yesaya berbicara tentang apa ya? Tentang Mesias yang kita kenal di perjanjian baru. Nah, kenapa ini saya mendapat satu penekanan? Kenapa? Karena pada saat orang-orang Yahudi saat ini membaca tentang hamba yang menderita itu, mereka tidak terpikir atau menolak untuk merujuk itu kepada Yesus atau Mesias kita di perjanjian baru. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita ini juga dapat menjadi satu apa ya, bridge atau jembatan untuk menjangkau saudara-saudara kita orang-orang Yahudi yang hingga saat ini tetap menolak Yesus Kristus sebagai Mesias yang dituliskan dalam Yesaya 7, Yesaya 9, Yesaya 11, Yesaya 42, dan Yesaya yang kita sudah lihat Yesaya 49, 50, dan 53. Jadi, dan kemudian pelajaran sahabat kita katakan, kemudian Yesaya menyatakan bahwa drama akhir dari Mesias termasuk tragedi yang sangat kontras sebelum ia ditinggikan. Ya, sangat kontras, tragedi. Sekarang, puisi hamba yang menderita menyelami kedalaman tragedi itu. Kita akan lebih secara mendetail, ini adalah puncak kita dapat melihat bagaimana hamba itu betul-betul menderita. Hamba yang menderita. Pelajari bagian-bagian yang ditulis di atas. Ulangi apa yang telah disampaikan, apa yang telah atau disampaikan kepada kita tentang Mesias atau Yesus. Ya, bagaimanakah ayat-ayat tersebut menolong kita untuk menghadapi apa yang akan terjadi dalam Yesaya 52 dan 53? Atau apakah hal itu yang menyebabkan apa yang terjadi dalam Yesaya 52 dan 53 lebih menarik perhatian? Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 1 memperkenalkan puisi, satu puisi dengan sebuah pendahuluan yang berisi kontras yang menakjubkan. Itu apa? Hamba yang menderita itu apa? Hamba yang menderita itu akan berhasil dan ditinggikan. Namun, penampilannya akan dipenuhi noda sehingga sulit untuk dikenali. Siapa yang dapat mempercayainya? Bagaimana orang yang penampilannya yang babak belur dengan kata lainnya? Yang babak belur itu justru yang berhasil. Kita yang berhasil itu justru kalau bisa tidak babak belur. Ya, pemenang itu biasanya yang membuat orang lain babak belur. Tapi kenapa dia yang berhasil dan ditinggikan itu? Tapi justru dia penampilannya itu penuh noda, babak belur dan tidak dapat dikenali. Ya. Yesaya 53 ayat 2 dan 3 dimulai dengan seseorang yang menderita yang berasal dari keturunan hamba dengan penampilan sederhana sehingga kesedihan dan penolakan yang dialaminya. Yesaya 53 4 sampai 6 berhenti untuk menjelaskan bahwa penderitaannya seharusnya merupakan penderitaan kita. Itulah yang seharusnya kita alami. Tapi di sini Yesaya 53 4 sampai 6 dia tidak lagi membahas tentang penderitaan hamba tersebut, tetapi untuk menjelaskan bahwa penderitaan dia itu merupakan bagian dari hukuman yang seharusnya kita jalani, yang dia tanggung untuk menyembuhkan kita. Ya, Yesaya 53 7 sampai 9 kemudian melanjutkan tentang hamba yang tidak bersalah itu hingga ia turun ke liang kubur. Nanti kita akan lihat satu demi satu karakteristik daripada penderitaan yang dia alami oleh sebab kita yang seharusnya menderita, tetapi dia yang telah menanggung bagi kita semua. Dalam Yesaya 53 ayat 10 sampai dengan 12, hamba itu naik untuk penghargaan yang ditinggikan, yang sudah disebutkan pada awal puisi, sejak Yesaya 52 ayat 13. Dengan tambahan pengertian bahwa pengorbanannya untuk menyelamatkan orang lain merupakan kehendak Allah.
Dia akan pasti ditinggikan. Jadi kita sebentar akan membahas tentang bagaimana penderitaannya. Tapi pada saat kita membahas penderitaannya, jangan pernah lupa, dia pasti akan ditinggikan walaupun dia akan menderita dalam dunia ini. Bandingkan puisi ini dengan bentuk lembah kekelaman dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11, di mana Yesus mulai dalam rupa dan gambar Allah, namun mengosongkan dirinya dan menjelma menjadi manusia, taat hingga mati di kayu salib. Ya, kematian yang paling hina, yaitu kematian di salib. Dia mati bukan karena sakit, dia bukan mati karena ini dan itu, tapi dia mati dalam keadaan yang paling hina. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, supaya setiap orang mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Yesaya 49 ayat 7. Baca Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Tuliskan apa yang puisi ini sebutkan tentang segala sesuatu yang Yesus telah lakukan bagi kita. Renungkan tindakannya bagi kita dan apa maknanya bagi kita. Ya, apa maknanya bagi kita? Kita akan mencoba pada malam hari ini membahas siapa. Kita sudah tahu, saya sudah ulang-ulangi ya. Siapa yang hamba yang menderita ini? Untuk kita ulangi kembali, siapa ini hamba ini? Yang sampai saat ini pun saudara-saudara kita, umat-umat Yahudi, tolak dia sebagai Mesias. Ya. Tolak. Padahal bukti-bukti bahwa Yesus itulah hamba dalam kitab Yesaya itu tidak terelakkan. Tidak terelakkan. Ya. Tapi siapa hamba yang menderita ini? Dan apa penderitaannya? Itulah yang kita akan coba untuk jawab. Siapa hamba yang menderita? Kalau kita melihat ada satu sistem penulisan, ya, sistem penulisan di Alkitab yang disebut dengan istilah paralelisme. Paralelisme adalah satu keadaan paralel, semuanya sama ya, seperti mobil yang diparkir secara paralel ya. Yaitu keadaan paralel atau keterkaitan dari beberapa cara yang merujuk kepada satu pengertian yang sama. Ada dua hal yang disejajarkan ya, penjajaran ya. Dua hal yang disejajarkan dan ini menyatakan bahwa pengertiannya berarti dari kedua hal itu adalah satu pengertian yang sama. Apa maksudnya ini, pendeta ya? Mungkin ada kata bertanya ya. Misalnya Yesaya 50 ayat 10. Yesaya 50 ayat 10 berbicara tentang apa ya? Di siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah. Nah, apa yang paralel di sini? Mari kita lihat dulu yang dari tulisan yang saya beri gambar biru ya. Percaya kepada nama Tuhan itu paralelnya adalah bersandar kepada Allahnya. Artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita bersandar. Kita percaya, itu paralelnya daripada kata percaya adalah bersandar. Nah, kalau percaya kepada nama Tuhan, maka bersandar itu Tuhan itu adalah apa? Allah. Jadi paralel dari percaya adalah bersandar, paralel daripada Tuhan adalah apa? Allah. Itulah paralelisme. Percaya, bersandar, Tuhan, Allah. Nah, kalau kita lihat yang tanda merah, takut akan Tuhan, dengar atau bahasa Inggrisnya ini kata bukan mendengarkan suara, bahasa Inggrisnya obey his servant. Fear the Lord itu satu apa? Satu posisi ya. Satu posisi lalu dikatakan apa? Obey his servant. Jadi dengan kata lain takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya itu adalah satu paralel. Jadi takut adalah apa? Obey. Kalau kita takut akan Tuhan maka kita akan menurut atau mendengarkan suaranya. Nah, kalau kita lihat Tuhan di sini siapa? Ya, Tuhan itu Allah. Ya, takut akan Tuhan Allah. Mendengarkan suara hambanya. Kalau demikian bahwa kita dapati bahwa hamba dalam Yesaya 50 ini disejajarkan, memiliki keterkaitan, memiliki hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi dengan kata lain, hamba yang menderita itu tidak lain adalah Allah sendiri. Hamba yang menderita tidak lain adalah hamba itu adalah Tuhan sendiri atau Allah itu sendiri. Hamba adalah Tuhan. Nah, apalagi kita lihat ya. Yesaya berbicara tentang gembala. Allah sebagai gembala. Itu ada dalam misalnya Yesaya 40 ayat 11.
Yesaya 40 ayat 11 ini berbicara tentang Allah ya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan apa? Hati-hati. Ini seperti apa? Seperti seorang gembala Daud, tapi dia berbicara tentang gembala yang agung, yaitu Allah dalam Mazmur 23. Ya. The Lord is my shepherd. Ya. The Lord is my shepherd. Allah adalah gembalaku. Allah adalah gembalaku. Jadi Allah itu dalam kitab Yesaya maupun seperti Mazmur 23, Allah itu adalah apa? Gembala agung. Yesaya 40 ayat 11. Dan Yesus juga menyatakan dirinya apa? Sebagai gembala. Yohanes 10 ayat 11 katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi hamba atau Yesus Kristus itu adalah juga apa? Allah. Ya. Hamba. Yesus adalah juga Allah. Jadi disinilah kita lihat bukan hanya kita dapat melihat dari Yesaya ini bahwa sang hamba itu adalah Allah, tetapi kita juga dapat melihat bahwa dia juga adalah hamba yang apa? Hamba yang menderita. Ya. Berikutnya, mari kita lihat yang lainnya ya. Poin-poin lainnya. Hamba itu sebagai Yesus atau hamba Yesus Kristus adalah Allah. Kita lihat misalnya, coba kita lihat ya. Yesaya 53 ayat 11 ini berbicara tentang hamba yang menderita ya. Dalam kitab Yesaya nanti kita lihat ya. Di sana dikatakan Yesaya 53 ayat 11 dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang. Bahasa Inggrisnya my righteous servant shall justify atau bahasa Inggris lainnya kitab bahasa Inggris lainnya katakan my righteous servant shall make many people righteous. Jadi seorang yang benar yang membenarkan orang lain. Nah, yang benar bahasa Inggrisnya itu adalah tzadik akan membenarkan yatzdik. Jadi berhubungan itu kata benar yang benar atau tzadik yang akan apa? Membenarkan yatzdik. Artinya di sini adalah the judge who justify the just. The judge, hakim yang membenarkan, who justify, membenarkan the just, membenarkan orang yang benar. Hakim yang membenarkan orang yang benar. Nah, kata hakim yang membenarkan orang yang benar, ini ultimate judge itu di dalam Alkitab itu hanya merujuk kepada satu orang. Siapa dia? Allah. Hanya kepada Allah. Jadi Yesaya 53 ini berbicara tentang hamba yang menderita ini, yang kita tahu dalam kitab perjanjian baru itu adalah Yesus Kristus. Dialah hamba Allah sebagai orang yang benar yang akan membenarkan banyak orang. Dia bagaikan hakim yang membenarkan orang yang benar. Dan kitab Raja-Raja membuktikan, 1 Raja-Raja 8 ayat 32 membuktikan bahwa hakim yang benar, yang adil, yang paling adil itu tidak ada lain selain Allah. Selain Allah. 1 Raja-Raja 8:32 pada saat Raja Salomo ya menyerahkan Ka'bah Yerusalem, inilah yang dia doakan. Dia nyatakan, engkau pun kiranya mendengarkan di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang tersebut, orang itu sendiri yang bersalah, tetapi apa? Nah, ini poinnya. Tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Tzadik, yatzdik. Yang benar akan membenarkan. Jadi hamba, orang yang benar itu akan membenarkan banyak orang. Dan dia tidak lain adalah siapa? Dia tidak lain adalah Allah sendiri. Hakim yang adil, hakim yang akan membenarkan orang yang benar. Jadi disinilah kita tidak perlu ragu-ragu. Banyak orang Kristen hingga saat ini meragukan. Orang Yahudi pun bukan hanya orang Yahudi, banyak teolog Kristen juga meragukan. Siapa ini hamba yang menderita? Hamba yang menderita dalam kitab Yesaya 53 atau dalam kitab Yesaya. Kalau kita lihat pelajaran sekolah sahabat, kita sudah menuntun kita untuk melihat bahwa hamba yang menderita itu tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri, anak Allah. Allah anak itu sendiri adalah hamba yang menderita. Tetapi inilah kita lihat ya. Kita yang sering kali menolak untuk menderita. Tetapi anak Allah sendiri harus apa ya? Menderita. Kita mencoba untuk tolak. Aduh jangan sampai kita menderita.
Seakan-akan banyak orang katakan, oh kalau kamu menderita itu kamu mendapatkan kutuk. Dan itu betul, nanti kita akan lihat. Banyak yang berpikir bahwa pada saat kita menderita, pada saat kita tidak sesukses orang lain, ya, kita terbuang di kiri dan di kanan, kita tidak dapat posisi ini, dan kedudukan kita seperti tidak ada, kita menderita, aduh, ditekan-tekan terus, ditendang-tendang terus, nggak pernah jadi pimpinan dan lain sebagainya. Kita pikir, waduh ini kasihan sekali ya. Memang dikutuk mungkin itu orang itu ya. Tetapi kalau kita lihat, anak Allah ini pun dianggap bagaikan orang yang dikutuk. Mari kita lihat penderitaannya ya. Ya. Begitu hebat. Yesaya 52, permulaan penderitaan tentang hamba yang menderita sudah menyatakan dia itu akan menderita. Dan di akhir Yesaya 53, di ayat yang terakhir, juga berbicara tentang penderitaannya. Jadi pembicaraan tentang hamba ini yang adalah anak Allah sendiri, yang akan membenarkan orang yang benar sesuai dengan kebenarannya, dia akan menderita. Dimulaikan dengan pernyataan Yesaya 52:14. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Ya, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Bukan karena dia buruk rupanya karena dalam tanda kutip dia jelek ya. Tidak, ini artinya buruk rupanya karena sudah dihajar-hajar, udah hancur mukanya, dia apa? Dianiaya. Saya ingat waktu dulu ya, waktu masih Anda yang mungkin sering mungkin mendengar ilustrasi ya dulu ya, di zaman saya masih mahasiswa ya, ada katanya ada seorang guru agama yang sedang mengajar anak-anak kecil ya. Ini guru agama di Manado ini katanya ya. Ajar anak-anak kecil tentang apa? Kehidupan, kelahiran, kehidupan dan kematian Yesus. Dan guru agama ini mengulangi kembali, anak-anak, ingat Om So pernah ajarkan toh ya, pada hari Yesus mati, di hari pertama, hari Jumat, Yesus apa? Yesus sebelum dia mati, dia dianiaya, bukan? Dia dicambuk, dipukul, menderita. Yesus dipukul, badannya dihancurkan. Dan ingat apa yang terjadi pada hari ketiga? Pada hari ketiga dia apa, anak-anak? Dia sebelum guru agama terus menyelesaikan kata bang, anak-anak langsung sambung apa? Pada hari ketiga guru, dia bangka-bangka. Jadi pada hari ketiga bukannya Yesus bangkit, tapi hari ketiga katanya apa? Yesus bangka-bangka. Kenapa? Karena dipukul dan dianiaya. Dan ini bukan hanya di permulaan sudah disebutkan. Yesus yang akan apa? Rupanya tidak lagi dapat dikenal ya, karena aniaya yang dialami. Yesaya 52:14. Yesaya 53:12 katakan apa? Yesaya 53:12, ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, ini sudah dinyatakan dia akan menderita. Ya, dia adalah hamba yang apa? Yang menderita. Kehidupan awal yang sederhana. Ya, kehidupan awal yang sederhana. Yesaya 53:2 katakan apa? Sebagai taruk, sebagai tunas ya. Ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, dari tempat yang kering. Ia tidak tampan, bahasa Indonesianya sangat sayang ya. Katakan dia tidak tampan, seakan-akan itu hanya dalam bentuk fisik, kegantengan atau ketampanan ya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ini tidak sedang berbicara tentang apa ya? Tidak berbicara tentang facial keadaan wajah Yesus, apakah dia waktu lahir jelek atau tampan, tidak ya. Ini berbicara tentang apa ya? Dia berbicara he had no form or majesty. No form or majesty. Jadi dia bukan dari keluarga apa? Raja-raja, dia bukan anggota kerajaan, bukan dia penampilan. Ini bukan berbicara tentang dia ganteng atau tidak ganteng, tapi tidak memiliki penampilan. Dengan kata lain, ya, dia tidak memiliki penampilan pun tidak ada, sehingga kita tidak ada yang memandang dia. Nothing in his appearance, tidak ada rupa penampilan luarnya pun itu tidak ada, sehingga kita tidak menginginkannya. Jadi dengan kata lain, dia bukan orang yang akan apa? Kita lihat, hebat dia, pakai jas terus dia itu, hebat sekali dia, memang agung sekali dia. Ya jalannya pun kayak bos-bos ataupun raja-raja jalan dengan apa?
Jadi dia sederhana sekali, pakaiannya mungkin compang-camping, jalannya pun bukan seperti jalan seorang anak raja yang seakan-akan penuh dengan apa? Kemuliaan, tidak. Dia sederhana sekali. Awal kehidupan yang apa? Sangat sederhana yang orang tidak menginginkan. Tidak dengan kata lain bahasa Manadonya ya. Orang Manado bilang, orang akan haga miring. Orang akan haga miring kalau lihat dia. Ya. Dia tidak akan dihormati karena penampilannya yang sangat sederhana. Kalau dia masuk di gereja, kalau dia adalah bagaikan tamu yang masuk gereja, mungkin ya, ada orang tidak akan apa, wah silakan duduk di depan, seperti kalau menyambut bupati atau gubernur. Ya, datang masuk di gereja. Tidak, mungkin orang bilang ya duduk aja di belakang Pak ya, ini ada tempat di belakang ini. Ya, itu dia, penampilan yang sangat sederhana. Yang kedua, dia selalu menderita. Ia selalu menderita. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Menderita kesakitan. Familiar with pain. Ya, pain bukan berarti dia sakit-sakitan, bukan ya. Familiar with pain. Pain itu kan kesakitan oleh sebab misalnya dia kurang makan atau kurang tidur ya, seperti atau karena banyaknya penderitaan ya, pain ya, penderitaan oleh sebab dia menangis melihat orang yang menderita dan lain sebagainya ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi dia seperti pengemis yang apa ya? Kalau kita di Amerika ini seringkali kalau kita di persimpangan lalu ada orang apa ya? Ada orang peminta-minta. Kadang-kadang kalau kita ada uang ya kita suka untuk dapat memberi. Tapi kalau saya misalnya kalau tidak ada uang kadang-kadang aduh rasa gimana mau bukannya apa? Bukan malu melihat dia tapi malu karena saya nggak bisa kasih uang misalnya. Tapi itulah pada umumnya orang-orang kalau terhadap pengemis kita nggak akan pernah mencoba apa? Mau lihat betul-betul pengemis tersebut. Enggak kan? Kita rasa nggak enak, nggak tega mungkin. Bukan karena kita apa ya, kita rasa nggak tega mau melihat pengemis. Jadi kita nggak mau memandang mereka. Kita tidak mau memandang. Itulah seperti begitulah Yesus. Orang nggak akan melihat dia untuk kagumi dia. Tidak. Dia tidak dilihat untuk dikagumi. Orang kalau bisa tidak lihat dia, aduh kasihan dia. Aduh, rasa sedih kalau mau melihat Yesus. Kalau waktu dia hidup di dunia ini ya. Itulah ya. Orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Penderitaan apa? Itu bukan hanya orang yang tidak mau melihat dia karena dia seakan-akan pesakitan, ya, seperti peminta-minta, tetapi dia betul-betul menderita juga secara fisik oleh sebab aniaya. Nah, ayat 7, Yesaya 53:7 katakan, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. So, ia tidak membuka apa? Mulutnya. Wow, menderita, bukan hanya menderita, kelihatan menderita, tetapi betul-betul mengalami penderitaan fisik. Dan pada saat dia menderita, dia apa? Terima. Wow, siapa yang bisa seperti ini? Kita bukan hanya biasanya kita berdoa untuk supaya hilang dari penderitaan. Tapi pada saat kita menderita oleh sebab tindakan orang lain, kita mencoba untuk apa? Waduh, gak bisa dong. Kita harus membenarkan diri kita. Kita harus apa? Menjawab supaya kita lepas dari penderitaan. Kalau bisa jangan menderita ya. Saya tidak mengajak Anda supaya kita punya kebijaksanaan juga ya dari Tuhan kalau ada penderitaan dan Tuhan kalau izinkan kita berbicara. Tetapi dari contoh Yesus ini juga kita dapat lihat bahwa di dalam menjalankan misi Tuhan, ya kadang-kadang yang terbaik itu adalah apa ya? Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ia ditolak oleh manusia. Walaupun dia datang untuk kita, walaupun dia datang untuk mengatasi kesalahan-kesalahan kita yang seharusnya dihina, kita yang seharusnya kalau kita mau lihat alam semesta ini ya, penduduk alam semesta luar yang tidak berdosa ya, kita yang paling hina, kitalah yang paling harus dikasihani karena kita yang berdosa. Ya, kitalah yang paling berdosa. Tapi bukan paling berdosa, hanya kitalah yang berdosa. Tapi kenapa? Walaupun demikian, ia ditolak oleh manusia. Kita sudah baca tadi, ia tidak diinginkan. Ia tidak masuk dalam hitungan, Yesaya 53:3. Dan di dalam Yesaya 53:4, ia dianggap telah dikutuk oleh Allah. Yesaya 53:4 katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia yang kena tulah.
Ya, dia yang dipukul dan ditindas oleh Allah. Kita kira Yesus yang apa? Yesus yang dikutuk. Yesus yang sedang dihukum oleh Allah. Ya. Satu pengiraan, satu pemahaman yang apa? Satu pemahaman yang salah. Ditolak oleh manusia. Tetapi kita sudah lihat tadi dari awal hingga akhir ya, bahwa pada saat kita lihat bagaimana dia yang menderita, tetapi sesungguhnya seperti ajaran-ajaran Alkitab, yang pertama akan menjadi kemudian, yang kemudian akan menjadi pertama, yang dihina itu akan dimuliakan. Itulah yang seperti kita lihat. Ya, Yesus yang dihina, tapi justru pada saat dia dihina, ditolak, justru disitulah dia dimuliakan oleh Allah. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan pada saat kita seakan-akan dianggap oleh manusia telah dikutuk oleh sebab hal-hal yang kita alami dalam dunia ini. Tapi jika itu oleh sebab kebenaran dan kita mempertahankan kebenaran tersebut, jangan kita khawatir. Ya, karena yang akan melihat kemuliaan tersebut adalah Allah kita sendiri. Dan bukan hanya Allah yang telah melihat, tetapi Allah yang telah merasakan penderitaan seperti kita. Allah yang telah merasakan penderitaan yang lebih daripada penderitaan kita. Dan jangan pernah kita takut jika kita menderita. Karena di balik penderitaan itu, ya, akan ada kemuliaan yang nyata. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, ada mungkin tambahan-tambahan yang dapat diberikan, silakan. Ada pendeta-pendeta senior seperti Om Rain, pendeta Alex Rantung, yang dapat membantu jika ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Ada kira-kira? Kita Papi cuma mau sampaikan di dalam pelayanan Ya. memang banyak Ada yang penderitaan. silakan angkat tangan. Pendeta Riki, ada mau ditambahkan? Silakan. Jika ada. Silakan Pendeta Rantung Senior. Oh, oke. Oh, oke, Dan. Kita juga mau sampaikan berbicara mengenai penderitaan yang disampaikan tadi. Papi Mami juga sudah alami banyak penderitaan. Tetapi pada akhirnya yang kami rasakan hingga saat ini, penderitaan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan berkat-berkat yang limpah yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Untuk itu kita sangat bersyukur penderitaan dapat menuntun kita untuk berserah penuh kepada Tuhan, penuh keyakinan kepada Dia yang telah berkorban karena kesalahan dosa kita. Jadi terima kasih. Pelajaran yang sangat penting Yesaya 53 ini. Thank you, Pin. Oke, Tuhan ya. Baik, ada lagi saudara sekalian? Silakan. Jika ada tambahan, silakan. Saudara Didi mungkin? Ya, silakan. Ya, saya mempunyai pengalaman yang mungkin saya bisa hubungkan dengan pelajaran hari ini. Saya mendapat kesempatan untuk mengajar di Loma Linda University School of Nursing. Nah, pada waktu saya mengajar, ingat bahwa yang diajar itu adalah millennial, generation. Jadi sebelum kita mengajar, kita udah dikasih simposium, dibilang bagaimana caranya mengajar kepada millennial generation. It's totally different. I'll give you an example. Pada waktu pendeta Stephen Rantung sama saya masih muda, masih anak-anak, kalau orang tua bilang, jangan pergi, jangan naik pohon, kita bilang apa? Kita nggak naik pohon. Kita nggak akan pergi. Anak-anak kita, apalagi anak-anak saya lagi di sini, kalau dibilang, jangan naik pohon, dia jawabnya bagaimana? Why? Nah, yang saya lihat itu yang tadi pendeta senior Rantung bilang, penderitaan itu, saya yes, I have, experience it, but berkatnya itu lebih banyak. Nah, ini yang saya katakan approach, untuk mengajar kepada new generation, untuk menceritakan bagaimana prinsipalnya Adventist itu. Sometimes it's so difficult. Yeah. I came from the traditional Adventist, but kalau katanya, Dad, gimana caranya kita mau kasih ceramah,
selama 7 hari ini ceramahnya ceritanya tentang orang Advent itu nanti akan disiksa katanya. Oh, siapa yang mau menjadi Advent kalau begitu deh? Itulah katanya my experience. It is, that's why, kalau pendeta Rantung ingat, I have that thing, agree to disagree. Ya, jadi, kalau kita mau menceritakan Tuhan Yesus itu menderita terus-terusan, wah, it's so difficult. Another example, kenapa orang-orang ini menurut saya, kenapa orang-orang Jewish itu sampai sekarang belum menerima bahwa itu Yesus yang sudah mati di kayu salib. Because they expect what? Mereka udah menderita setengah mati dari bangsa Roma. Mereka mau supaya Tuhannya itu membebaskan mereka literally, secara physical. They want to see it, prove it. Anak-anak milenial sekarang is just like that. Bagaimana itu pendeta? Betul. Ya. Jadi itu memang adalah satu tantangan dan begitu seperti Saudara Didi bilang ya, bahkan sebelum Saudara Didi membahas kepada mengajar tersebut, maka seperti Saudara Didi katakan dia sudah harus dapatkan apa ya? Pengarahan dulu bagaimana, karena ada metode yang tentunya berbeda untuk menjangkau mereka. Jadi metode tentunya yang harus berbeda. Artinya seperti tadi ya, mereka akan selalu bertanya dan tidak langsung menerima begitu saja. Tetapi yang saya dapat lihat adalah dengan generasi muda adalah relational itu. Jadi bagaimana kita dapat membawakan itu sebagai bagaimana tentang penderitaan Yesus itu sebagai sesuatu yang dapat dialami juga oleh mereka. Ada related, ada seperti sesuatu yang dapat mereka lihat terjadi di dalam kehidupan mungkin sahabat mereka, ya, atau sesuatu contoh-contoh yang lebih konkret. Ya, jadi bukan hanya tentang apa ya, kita ayat apa seperti yang saya biasa buat seperti saat ini ya, kita lihat dari ayat ini katakan demikian, tetapi bagaimana itu terjadi dengan sahabat mereka, ya, bagaimana itu. Jadi kalau kita dapat melihat kira-kira contoh-contoh yang konkret, ya, contoh-contoh yang konkret, lebih banyak kita bawakan misalnya ilustrasi-ilustrasi yang konkret yang dialami oleh orang-orang sejaman mereka, nah itu akan lebih kena kepada mereka. Karena relation itu atau hubungan itu lebih kena daripada pengajaran, ya, daripada pengajaran. Nah, mungkin ada banyak hal lain yang dapat kita lihat bagaimana caranya menjangkau menjangkau milenial untuk berbicara tentunya sehubungan dengan hamba yang menderita ini. Tetapi saya percaya kita bisa saat ini mungkin saya tidak bisa memikirkan bagaimana kira-kira cara untuk menjangkau mereka, tapi saya percaya Roh Kudus dapat menuntun kita. Pada saat kita berbicara kepada mereka, ya seperti saya selalu katakan, Lukas 12 ayat 12 itu katakan bahkan Roh Kudus akan menaruh perkataan dalam mulut kita, ya, untuk dapat menjangkau siapa saja. Jadi Roh Kudus akan tahu caranya untuk menjangkau milenial itu, ya, orang anak-anak muda kita pada saat ini. Tapi prinsipnya adalah sekali lagi untuk menjangkau mereka itu bukan dari segi pengajaran atau seperti artinya seperti apa ya, dari atas ke bawah. Oh ini Alkitab bilang ini, ikut, jadi tidak seperti itu. Tapi ada metode yang berbeda yang sedikit, tapi prinsipnya sama. Kita tetap dapat membawakan pekabaran firman Tuhan itu. Ya, pekabaran firman itu adalah satu prinsip. Tapi bagaimana caranya kita membuat relevansi prinsip-prinsip tersebut itu tentunya dapat apa? Dapat disesuaikan dengan keadaan pada zaman ini. Zaman dahulu mungkin Alkitab misalnya berbicara tentang walaupun dosamu merah seperti kermisi akan putih seperti apa? Salju. Orang di Indonesia mungkin nggak ngerti apa itu salju. Mungkin ya karena jarang lihat atau belum lihat kecuali di gambar. Tapi mungkin kita bisa katakan akan putih seperti apa? Seperti kelapa, apa istilahnya daging kelapa. Putih seperti itu ya. Kita bisa tahu itu adalah apa ya? Bagaimana putihnya itu daging kelapa. Jadi bagaimana caranya kita mencoba untuk memberikan satu pemahaman firman Tuhan itu tentunya dapat kita sesuaikan dengan keadaan di mana kita membawakan firman Tuhan tersebut. Terima kasih Saudara Didi. Memang satu tantangan, tapi kita minta terus kuasa Roh Kudus untuk menghadapi tantangan tersebut. Ya. Terima kasih. Ya, bagaimana yang lainnya? Ada mungkin dari Om Saulia lagi, ada tambahan Om? Silakan. Jelas, Steve. Tuhan. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih Om.
Pendeta Riki atau Ketua Ridwan, Ketua Lalaki atau Ketua Tilaar, silakan. Sudah jelas, Pendeta. Oh, puji Tuhan. Oke, jika tidak ada dari live stream bagaimana, Dek? Apa ada tambahan? Oh, nggak ada tambahan, Pendeta, dari live stream? Ada pertanyaan? Enggak juga, ada tambahan. Oh, nggak ada, Pendeta. Oke, baik, jika tidak ada, sebetulnya kita sudah dapat masuk ke bagian yang kedua di acara ibadah kita, yaitu doa kita. Ya, saya akan kembali, kita tentunya akan secara khusus mendoakan adik Marcelo ya, dalam proses penyembuhannya. Kita akan bawakan, dan saya mau mengundang kita semua, bukan hanya saya, tetapi kita mendoakan adik Marcelo Tio, ya, yang dalam proses penyembuhan. Kita berdoa bersama-sama agar anak kita ini dapat memperoleh kesembuhan yang sempurna dari surga. Kekuatan juga bagi ayah dan ibu, bagi Evan, dan tentunya bagi Michi. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Dari Zoom, ada yang mau disampaikan? Ya. Jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Ada beberapa, Pendeta. Yang pertama, Silakan. ada permintaan doa dari Ibu Yeni Poluan, tetap tolong doakan masalah kesehatannya. Lalu dari Ibu Lili Rumambi, katanya, puji Tuhan, kita doakan waktu itu atas nama Lili. Ya, Ibu Lili Rumambi, sekarang dia sudah keluar dari rumah sakit. Jadi puji Tuhan, terima kasih atas doa-doanya, dan tetap terus doakan agar speedy recovery, katanya Pendeta. Lalu dari Ibu Yeti Eti, katanya terima kasih untuk doanya kemarin, orang tuanya sudah sampai dengan selamat. Jadi tolong terus doakan proses pengobatan dan juga masa tua mereka. Dan juga ada silent request, Pendeta, dari Ibu Pendeta Paruntu. Dan yang terakhir ada permintaan doa dari Siska Martin, katanya tolong doakan Risma Aritonang yang sedang terganggu. Ada gangguan katanya dengan roh lain, mungkin terganggu. Tolong doakan buat Risma Aritonang yang di Indo saat ini pikirannya sedang mendapat gangguan dengan roh lain. Dia sudah dewasa, katanya 30 tahun. Tolong doakan agar Tuhan bisa selamatkan dia pikirannya. Oke. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Gabriel? Sudah lebih sehat, Dek? Oh, masih pemulihan masih agak sedikit encer katanya, Pendeta. Oke, ya. Oke, bagaimana Saudara Didi dengan Pamela dan orang tuanya? Tolong doakan juga, kami akan berangkat hari Rabu lihat orang tua. Kami akan berangkat hari Rabu pagi-pagi ke San Francisco ya? San Francisco. Ya. Malum orang tua saya sudah mulai tua, sudah mulai pikun-pikun. Oke. Ya, kita doakan. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, pertama-tama kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab kesempatan yang begitu indah kami dapat belajar bersama-sama pada malam hari ini waktu Amerika, pagi waktu Indonesia. Kami dapat belajar bagaimana kasih-Mu. Seringkali banyak umat manusia, Tuhan, umat-umat Kristen yang melihat Allah perjanjian lama sebagai Allah yang keras, atau Allah yang tidak memiliki kasih, dan sehingga banyak yang bahkan telah menolak kitab perjanjian lama. Tetapi pada saat ini, Tuhan, kami dapat melihat bagaimana kasih Allah itu juga adalah satu tema yang konsisten dari kitab Kejadian di perjanjian lama hingga kitab Wahyu di perjanjian baru. Dan kami dapat melihat bagaimana kasih Allah yang bagaikan gembala yang baik telah menyertai umat-umat manusia dari awal hingga akhir nantinya. Kami juga lihat bagaimana kasih-Mu begitu besar, memberikan kepada kami Yesus Kristus. Sehingga kami yang seharusnya menderita, kami yang seharusnya menerima penghinaan tersebut, dosa yang menyebabkan kematian kekal, tidak menjadi bagian kami, Tuhan. Kami dapat melihat bagaimana segala sesuatu telah ditanggung oleh Yesus. Yesus yang harus menderita oleh sebab kami yang seharusnya menderita. Yesus yang dihina
oleh sebab kami yang justru seharusnya dihina dan tidak diperhitungkan. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih dan kuasa-Mu yang sudah kami lihat dari pelajaran kami pada malam hari ini, dari kehidupan Yesus yang kami lihat dari kitab Injil, dan kiranya kami terus dapat memiliki satu keyakinan, kepercayaan, kekuatan untuk tetap memegang firman-Mu, untuk tetap mempelajari firman-Mu, merenungkannya siang dan malam, dan juga dapat menghidupkan firman tersebut. Sehingga pada saat jika Tuhan mengizinkan, atau jika satu penderitaan dapat terjadi kepada kami, maka kami tetap memiliki damai dan sukacita untuk mengatasi penderitaan ataupun kesengsaraan tersebut. Karena kami tahu bersama-sama dengan Engkau hanya akan ada kemuliaan. Kemuliaan yang akan menjadi bahagian atau upah kami sebagai anak-anak Tuhan yang dibenarkan oleh Hakim Agung yang benar, yang telah membenarkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang telah kami pelajari pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini juga kami datang untuk bersyukur Tuhan. Kami ingin datang bersyukur bersama-sama dengan Tante Nona oleh sebab anaknya, putrinya, dari Lili, yang sudah Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan sudah keluarkan dari rumah sakit dan kami percaya Tuhan akan terus membantu sehingga dalam proses kesembuhan yang lebih sempurna tentunya akan menjadi bagian saudari Lili Rumambi ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kepadanya kesembuhan yang sempurna, lebih sempurna. Kami juga terus berdoa bersama-sama dengan Yeti yang kami sudah doakan orang tuanya telah tiba dengan selamat dan saat ini sedang mengalami perawatan di Manado di Manado. Tuhan kiranya Tuhan akan menyertai sehingga kekuatan kesehatan yang sempurna akan selalu menjadi bagian orang tua daripada saudari Yeti kuat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya mereka akan juga di masa tua mereka mendapatkan penyertaan, tuntunan yang Tuhan akan terus berikan kepada mereka. Pada saat ini juga Tuhan kami percaya Tuhan yang sudah menuntun keluarga dari orang tua daripada Yeti, Tuhan akan juga menuntun saudara Didi dan keluarganya akan berangkat ke San Francisco untuk bertemu dengan Om dan Tante Sebedius di sana. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menyertai perjalanan mereka, hindarkan mereka dari mara bahaya, penyakit, ataupun hal-hal yang akan mengganggu dalam pertemuan mereka nantinya dengan kedua orang tua yang mereka kasih di San Francisco. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya Tuhan akan mendengarkan permohonan-permohonan doa umat-umat Tuhan yang kami akan bawakan pada saat ini. Tapi seperti biasa Tuhan, kami kembali ingin dengan kesungguh-sungguhan hati memohon kiranya Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan dosa kami. Ampunilah kami Tuhan, jika ada kesalahan yang telah kami lakukan pada hari ini, jika ada perkataan kami yang telah menyakiti anggota keluarga kami, jika ada tindakan dan perkataan yang menyakiti orang lain, ampunilah kami Tuhan, perbaikilah kehidupan kami, sehingga kami dapat memiliki satu kehidupan yang pertama-tama lurus dengan Engkau, kehidupan yang baik dengan Engkau, sehingga kami dapat memiliki satu hubungan dengan sesama dengan baik. Ampunilah kesalahan dan dosa kami Tuhan. Pada saat ini kami ingin berdoa. Kami ingin berdoa Tuhan secara khusus bagi saudara atau saudari Risma Aritonang, yaitu saudari Siska Martin telah membawakan sahabat atau keluarganya ini, saudari Risma Aritonang ini Tuhan, untuk kami doakan. Kami mendengar bagaimana saudari Risma Aritonang ini telah mengalami tantangan, kuasa kegelapan yang mungkin sedang berusaha untuk mengambil kehidupan kerohaniannya Tuhan. Tuhan, jika kami berkehendak, jika kami dapat Engkau berikan kemurahan tersebut, kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan, kiranya kuasa kegelapan tersebut dapat keluar dari dalam diri saudari Risma Aritonang. Berikanlah kepadanya Tuhan, kekuatan Roh-Mu, Roh Kudus yang akan menguasai kehidupan Risma Aritonang, Roh Kudus yang akan mengatur pikirannya, Roh Kudus yang akan mengatur kehidupannya. Dan dengan demikian nama-Mu saja yang kami akan muliakan Tuhan. Karena nama-Mu saja. Kami tidak ingin memuliakan nama siapa-siapa selain nama-Mu. Kami ingin melihat bagaimana kuasa surga akan menguasai saudari Risma Aritonang. Sehingga dengan demikian kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami dapat melihat mujizat kuasa surga yang mengalahkan kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami percaya jika Tuhan berkehendak tentunya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami juga terus berdoa bagi kesehatan saudara-saudari kami. Kami secara khusus ingin membawakan Tuhan pada malam hari ini. Seperti yang kami sudah doakan tadi malam. Anak kami, adik kami,
adik Marcelo Tio, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau kembali menunjukkan kemurahan-Mu pada Marcelo. Berikanlah kekuatan kepadanya, berikanlah kesehatan kepadanya. Berikanlah Tuhan, sehingga keluarga ini akan melihat kebesaran-Mu. Ya, Ibu Marta di Indonesia, Evan dan Michi di Philadelphia akan melihat kebesaran Tuhan yang sudah memberikan kekuatan, kesehatan yang pasti kepada adik Marcelo, pada anak kami ini Tuhan. Dan biarlah itu dapat memberikan sukacita bukan hanya kepada keluarga, tapi kepada kami semua umat-umat Tuhan. Hal yang sama tentunya kami dapat bawakan, kemurahan surga, kesehatan yang tentunya dapat menjadi bagian saudara-saudari kami lainnya yang selalu kami doakan. Kami ingin terus mendoakan Ibu Yeni, Tante Yeni Poluan Tuhan, yang saat ini dalam proses kesembuhan, dalam masalah kesehatan juga yang dialami. Biarlah dia tetap memiliki kekuatan, keteguhan hati. Tuhan akan selalu memberikan kepadanya kesehatan, kekuatan yang dia perlukan untuk menghadapi hari demi hari. Dan dengan kebersamaannya dengan Tuhan, dia tidak perlu takut dengan hari-hari yang dimana kesehatan itu menjadi satu masalah yang dapat dia pikirkan. Tapi biarlah yang dia pikirkan lebih daripada itu adalah kesehatan dan kekuatan yang Tuhan dapat berikan kepadanya. Kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu, Tuhan. Juga kesehatan yang dapat terus menjadi bahagian dirinya. Masalah di kaki yang dia alami saat ini, Tuhan memberikanlah kepadanya kekuatan, Tuhan. Berikanlah kepadanya kesehatan. Dan dengan demikian dia dapat terus melanjutkan pelayanan terhadap umat-umat Tuhan yang ada di Colorado bersama-sama dengan Pendeta Paruntu. Kami juga terus mendoakan adik iparnya, Saudari Yeni Ransun, yang juga dalam masalah kesehatan. Jika Tuhan berkehendak, tentunya tidak ada yang mustahil, Tuhan. Hal yang sama kami doakan juga bagi Saudari Christine Rotin Sulu. Kami juga berdoa bagi Saudara Alden Sihotang. Kami berdoa terus bagi Bapak Johan Tambuwun. Kami juga berdoa terus bagi umat-umat Tuhan lainnya dalam masalah kesehatan mereka. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan rohani Tuhan yang pasti kepada mereka. Dan dengan kekuatan kerohanian tersebut dapat memberikan damai dan juga dapat tentunya membantu memberikan kekuatan jasmani di dalam kehidupan mereka. Kami juga datang Tuhan mendoakan permohonan-permohonan pribadi umat-umat Tuhan, permohonan-permohonan pribadi dari umat-umat Tuhan yang selalu mereka ingin untuk disebutkan dari malam ke malam. Kami ingin membawakan Ibu Meiti Tuhan dengan permohonan-permohonan pribadinya. Kami ingin membawakan Ibu Shana Laloan dengan permohonan-permohonan pribadinya. Tante Yulin Walean, Ibu Lucy Tuhan, kiranya Tuhan yang mengetahui rancangan yang dapat terjadi tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga pilihan ataupun jalan yang tepat yang saja yang akan mereka lalui tentang keberadaan mereka di Amerika ataupun rencana untuk kembali ke Indonesia. Tuhan akan selalu menyertai. Kami juga terus berdoa bagi Ike Lintang dengan segala rancangan-rancangan surga yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Kami terus berdoa bagi Saudari Evi dan Angel dengan pergumulan kehidupan mereka. Kami terus berdoa bagi khususnya juga Ibu Lili Pinontoan. Kami berdoa Tuhan kiranya kekuatan surga sajalah yang akan selalu menjadi bahagianya. Rencana-rencana kembali untuk keluar dari tempat rehabilitasi saat ini untuk kembali bertemu dengan keluarga yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia dengan Glenn dan Tina. Kiranya itu juga dapat menjadi satu kepastian yang dapat terjadi bagi Ibu Lili Pinontoan. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin. Juga berdoa bersama-sama dengan keluarga besar Soputan di Indonesia yang terus mempelajari firman-Mu. Kekuatan juga yang menjadi bagian keluarga besar Sumanti yang Eti selalu ingin kami bawakan. Keluarga besar yang ada khususnya kakak-kakak daripada Saudari Eti yang ada di Washington State, di California khususnya, dan juga yang ada di Indonesia. Tuhan akan selalu menyertai mereka. Tuhan juga menyertai hamba-hamba Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama. Pendeta Da Costa, orang tua hamba Papi dan Mami di South Carolina, Om Rain dan Tante Evelyn. Tuhan sertailah hamba-hamba Tuhan ini. Kiranya mereka terus dapat berkarya di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa, ingin mendoakan secara khusus Ibu Esther Taniwel yang juga berbakti bersama-sama dengan kami pada saat ini. Tuhan berkatilah kehidupannya, sertailah kehidupannya dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Kiranya nama Tuhan sajalah yang akan selalu dipuji dan dimuliakan. Dan pada malam hari ini Tuhan, secara khusus, hamba-Mu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Vistak. Hamba-Mu pertama-tama ingin berdoa bagi Om Wellem dan keluarga Rondonu Rantung Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai mereka dalam kehidupan baru mereka bersama-sama di Amerika Serikat. Dan secara khusus juga hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Tirok Ringkuangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus memberikan penyertaan surga yang dapat menjadi bagian Rudy, dapat menjadi bagian Mei, Vanessa,
dan juga Ethan dan Aiden Tuhan. Tuhan akan menyertai kehidupan keluarga ini. Jika ada tantangan-tantangan kehidupan, Tuhan akan membantu mereka. Berkat-berkat surga tentunya akan terus menjadi bagian mereka. Berkat-berkat badani dan juga berkat-berkat rohani akan selalu menjadi bagian ini. Pendidikan Vanessa, pendidikan daripada Ethan dan Aiden akan selalu, Tuhan akan selalu memberikan kepada anak-anak Tuhan ini hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi dari surga. Pada malam hari ini juga hamba-Mu ingin berdoa bagi Bapak Longkutoy, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian Bapak Weli Longkutoy, sehingga dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari, Tuhan akan menyertai dia. Dia terhindar dari mara bahaya, terhindar daripada penyakit atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan kekuatan surga, Bapak Weli Longkutoy akan selalu mendapatkan kekuatan yang dia perlukan untuk hidupannya di Amerika Serikat ini. Memberkati juga Ibu Endang yang ada di Indonesia dengan putri mereka. Tuhan akan selalu menyatukan keluarga ini. Sehingga dengan kekuatan surga yang akan selalu menyatukan, mereka akan selalu bersyukur, memuji, dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, ada begitu banyak lagi mungkin permohonan-permohonan lainnya yang tidak sempat hamba sebutkan. Kami berdoa, Tuhan, kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian kami semua yang ada di Amerika Serikat ini, menjadi bagian yang ada di Indonesia. Bagi adik Gabriel tentunya, kesehatan dapat menjadi bagiannya. Bagi keluarga besar Siregar, kiranya semua umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia, seperti di Amerika, akan mendapatkan penyertaan surga mulai saat ini hingga Maranatha. Itulah doa dan permohonan kami, Tuhan. Yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi selamat malam, selamat pagi. Bagi kita semua sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan menyertai kita. Stay safe, stay healthy. Sekali lagi, Tuhan menyertai kita. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yang ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.